Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nampaknya pagi hari ini adalah pertemuan terakhir di kelas sorof. Kita akan selesaikan isim zaman, isim makan, dan isim alat. Kalau tidak selesai satu pertemuan ini, mungkin dua pertemuan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Isim zaman, isim makan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari fi'il madi, lalu fi'il mudhari, lalu fi'il amr, lalu masdar. Habis itu isim fa'il, setelah itu isim maf'ul. Nah, sekarang isim zaman, isim makan. Isim zaman adalah isim yang merupakan jadian kata. Mustaq ya, jadian kata. Berfungsi, dia itu berasal dari fi'il nanti. Dia berfungsi untuk menyatakan waktu dilakukannya pekerjaan. Kalau isim makan, menyatakan tempat dilakukannya pekerjaan. Jadi isim zaman itu waktu melakukan pekerjaan, isim makan tempat melakukan pekerjaan. Nah, contoh misalnya fi'il madinya fataha. Nah, nanti isim zaman atau isim makan maftahun. Berarti maftahun itu waktu membuka atau tempat membuka. Jadi wazan atau pola isim zaman dan isim makan ya itu sama, satu model, satu bentuk gitu. Nanti tinggal kita lihat konteksnya gitu karena bentuknya sama gitu. Nah, sekarang bagaimana polanya atau wazannya? Nah, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama wazannya maf'ilun. Maf'ilun. Ya, wazan pertama maf'ilun. Kapan digunakan wazan maf'ilun ini? Ya, wazan maf'ilun ini terjadi untuk fi'il sulasi mujarrad huruf asli tiga yang mana fi'il mudhari'nya kasroh ain berarti yaf'ilu gitu. Yang dimaksud dengan kasroh ain adalah fi'il sulasi mujarrad dengan wazan yaf'ilu. Contoh wazan yaf'ilu itu yajlisu, yajlisu, apalagi yalmizu, apalagi misalnya yaqfizu, loncat. Nah, gitu. Apalagi misalnya eh apalagi misalnya banyak ya. Yajlisu tadi, kemudian tadi itu yaknizu, yaknizu gitu ya, dan lain-lain. Nah, sulasi mujarrad yang fi'il mudhari'nya wazannya yaf'ilu, artinya ainnya kasrah, ain fi'ilnya. Nah, maka isim zaman, isim makannya wazan maf'ilun. Ya. Seperti ia jelisu duduk, di sini wazannya yaf'ilu, kasrah ain. Nah, kalau waktu duduk atau tempat duduk majlisun. Majlisun. Majlisun bisa bermakna waktu duduk, bisa bermakna tempat duduk. Gitu. Misalnya, misalnya bis sobahi di waktu pagi, ya majlisul ustaz di waktu pagi adalah waktu duduknya ustaz fi hadzal makan di tempat ini misalnya gitu. Jadi bisa bermakna waktu duduk atau misalnya tempat duduk. Hadza majlisuna, ini tempat duduk kami.
gitu. Jadi nanti tinggal dilihat konteksnya apakah ini bermakna waktu, waktu atau tempat gitu. Ala kulihal wazannya sama. Wazan maf'ilun kalau untuk fi'il mudhari sulasi mujarrad yaf'ilu, maka maf'ilun isim zaman isim makannya. Jalasa telah duduk berarti majlisun waktu duduk atau tempat duduk. Suara saya bising nggak kedengeran? Jelas Ustaz. Jelasnya alhamdulillah. Yahbitu. Nah, di sini yaf'ilu yahbitu turun. Nah, berarti tempat turun mahbitun. Waktu turun mahbitun sama. Jadi satu kata dua makna. Mahbitun bisa bermakna waktu turun, bisa bermakna tempat turun. Wazannya maf'ilun gitu. Berarti kalau yanzilu, yanzilu, ah, isim zaman isim makannya Pak, Manzilun. manzilun, manzilun gitu. Itu seperti itu. Apalagi misalnya, misalnya tadi yakfizu, isim zaman isim makannya Pak, Mafizun. makfizun, maf'ilun. Itu kaidah pertama. Saya difahami ikhwan akhwat? Insyaallah. Insyaallah. Wazan kedua. Tapi beberapa kasus yang sangat sedikit itu menyalahi kaidah. Nah, ada beberapa kalimah yang merupakan pengecualian. Dia bukan wazan dari bab 2 atau bab 6 yaf'ilu gitu. Bukan wazan yaf'ilu yang ain 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 fi'ilnya itu kasrah bukan. Kan tadi kaidahnya maf'ilun, wazan maf'ilun itu isim zaman isim makan untuk fi'il mudhari yaf'ilu. Yaf'ilu itu berarti bab 2 dan bab 6 wazannya yaf'ilu. Ada yang bukan wazan ini. Ada yang yaf'alu misalnya. Nah, tapi masuk ke isim makan, isim zaman model maf'ilun ini. Beberapa. Ya, contoh misalnya ini tinggal dihafal. Contoh misalnya yasjudu, yaf'ulu, bukan yaf'ilu. Tapi sim zaman isim makannya dia masjidun maf'ilun gitu. Ini beda sendiri, keluar dari keumuman. Berarti masjidun itu bisa bermakna tempat sujud, bisa bermakna waktu sujud gitu. Ya grubu, ya grubu. Nah, yaf'ulu kan harusnya yang masuk wazan maf'ilun ini fi'il mudhari'nya yaf'ilu gitu. Tapi ini eh, apa namanya yang keluar dari kaidah. Beberapa gelintir kata keluar dari kaidah. Dia wazan isim zaman isim makannya maghribun. Ya grubu maghribun. Jadi maghribun itu waktu tenggelam matahari atau tempat tenggelam matahari. Kalau kita nunjuk ke arah barat, maghrib gitu. Kalau kita bilang ke anak kita, ayo masuk nak, sudah maghrib. Berarti sudah waktu tenggelam matahari. Tuh, itu eh, isim zaman, isim makan dengan kata yang sama, tinggal lihat konteksnya. Paham insya Allah? Yang kedua, wazan maf'alun. Kalau yang atas maf'ilun, kalau yang bawah maf'alun. Jadi kalau kita bikin skemanya seperti ini,
Tas kosongnya kelihatan nggak? Sudah ditampilkan belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Ini al-fi'lu. Fuan. Bisa agak besarkan sedikit. Al-fi'lu al-mudhari. Fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari minat thulathiyil mujarrad ya. Tapi sulasi mujarrad ya ini rumus ini. Nah, ada fi'il mudhari itu wazan yaf'ilu, ada juga yaf'alu, ada juga yaf'ulu. Tiga ini wazannya, tidak ada yang keempatnya. Fi'il mudhari sulasi mujarrad yang 6 bab itu, batu kalimat bisa turun sendiri. Itu cuma kemungkinan cuma tiga. Imma yaf'ilu wa yaf'alu au yaf'ulu. Nah, isim zaman atau isim makan. Kalau yaf'ilu berarti wazan isim zaman isim makannya, Pak. Muf'ilun. Maf'ilun. Gitu. Yaf'ilu maf'ilun. Nah, kalau yaf'alu atau yaf'ulu maf'alun. Tapi nuansanya kelas. Seperti itu. eh Basicnya seperti itu. Gitu. Seperti ia jelisu dari majlisun. Majlisun. Jadi majlisun. Gitu. Kalau yaf'alu seperti eh misalnya apa tadi ada contohnya di sini. Seperti nah ini. Yal'abu bermain. Nah, ini wazan yaf'alu. Yal'abu bermain. Berarti isim zaman isim makannya apa? Mal'amun. Mal'abun, tempat bermain. Abun. Mal'abun. Waktu bermain mal'abun, tempat bermain mal'abun sama gitu. Maf'alun. Contoh modalnya yakhruju keluar. Kalau tempat keluar atau waktu keluar Makhrujun. makhrajun. Jadi makhrajun adalah tempat keluar. Ada makhrajul huruf, makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Gitu. Ini kaidah standarnya seperti ini. Nah, lalu ada sedikit pengecualian tadi. Ada yang wazannya itu bukan yaf'ilu, bukan, tapi si wazan mudhari'nya bukan yaf'ilu, tapi si isim zaman isim makannya maf'ilun. Seperti tadi yasjudu, harusnya kan yaf'ulu. Tapi isim zaman isim makannya adalah masjidun, maf'ilun, bukan masjadun. Seperti itu ya khon-khot, ada beberapa kata yang menyalahi kaidah ini. Baik, ada pertanyaan? Ini untuk fi'il mudhari sulasi mujarrad. Sekarang kita lihat yang ketiga untuk selain sulasi mujarrad, ya untuk selain sulasi mujarrad berarti sulasi mazid atau rubai mujarrad atau rubai mazid, ya selain bab batu kalimana bisa turun sendiri itu 6 bab itu, sisanya bab-bab yang sisanya itu mengikuti isim maf'ul. Nah, kemarin kita sudah bahas isim fa'il isim maf'ul.
Itu eh, kita perlu kembali ke atas. Nah, ini isim fa'il, isim maf'ul. Nah, ini seperti ini. Nah, isim maf'ul itu yang ini. Saya coba hitamkan dulu. Nah, seperti fi'il madhi af'ala mudhari fi'lu isim fa'ilnya maf'ilun, isim maf'ulnya maf'alun. Nah, misalnya akrama yukrimu isim fa'ilnya apa? Mukrimun, muf'ilun ya tadi bukan maf'ilun. Mukrimun, isim maf'ulnya mukramun. Nah, berarti mukramun itu satu kata tiga arti. Bisa isim maf'ul yaitu mukramun yang dimuliakan. Bisa isim zaman, tempat waktu memuliakan. Bisa isim makan, tempat memuliakan. Itu satu kata tiga makna. Gitu. Jadi isim zaman, isim makan selain sulasi mujarad ngikutin wazan isim maf'ulnya. Berarti isim maf'ul ini ada tiga makna. Pertama makna isim maf'ul, kedua makna isim zaman, ketiga makna isim makan. Berarti mukromun bisa bermakna yang dimuliakan isim maf'ul, bisa bermakna waktu memuliakan isim zaman, bisa bermakna tempat memuliakan isim makan. Paham insyaallah? Kalau wazannya fa'ala ya yufa'ilu berarti isim fa'il mufa'ilun, isim maf'ul mufa'alun. Nah, isim maf'ul ini berarti tiga. Bisa untuk isim maf'ul digunakannya, bisa untuk isim zaman, bisa untuk isim makan. Farroha yufarrihu isim fa'ilnya apa? Mufarihun. Mufarrihun. Isim maf'ulnya Mufarrahun. mufarroh. Nah, berarti mufarrohun itu satu kata tiga mana? Bisa yang dibahagiakan karena farroha artinya membahagiakan. Isim maf'ul berarti yang dibahagiakan. Atau isim zaman waktu membahagiakan. Atau isim makan tempat membahagiakan. Menggunakan satu wazan mufa'alun. Mufarrohun. Kita ambil beberapa sampel lagi, beberapa contoh lagi. Kalau fa'ala yufa'ilu, isim fa'ilnya mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun. Ya, isim fa'il mufa'ilun, isim maf'ul mufa'alun. Berarti kalau qatala yuqatilu, isim fa'il apa? Muqatilu. Muqatilun, orang yang berperang. Kalau isim maf'ul, Muqatalun. muqatalun. Berarti muqatalun satu kata tiga makna. Muqatalun bisa bermakna yang diperangi, bisa bermakna waktu berperang, bisa bermakna tempat berperang. Muqatalun. Jadi tiga wazan satu bentuk. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Isim zaman, isim makan? Jadi ada empat, ada berapa wazan? Kalau gitu ada rumusnya ada tiga. Kalau sulasi mujarrad, ya wazannya kalau yaf'ilu jadi maf'ilun, kalau yaf'alu atau yaf'ulu jadi maf'alun. Nah, berarti ada dua wazan, dua pola. Ada satu lagi wazan kalau untuk selain sulasi mujarrad, wazannya wazan mengikuti isim maf'ulnya. Wazan isim zaman dan makan mengikuti isim sama dengan isim maf'ul. Nah, itulah kesimpulan isim zaman dan isim makan. Ada pertanyaan? Nah, itu. Selesai masalah isim zaman, isim makan. Ini sisanya tinggal di
terapkan ya. Jadi sudah ada jawabannya nggak apa-apa. Terakhir isim alat. Terakhir mungkin satu pertemuan ini kita selesaikan. Setelah ini kalau ada kesempatan kita bisa pindah ke kitab sorof yang lain ya. Mungkin kitab sorof yang sudah berbahasa Arab pun kita bisa kaji. Isim alat. Itu terakhir isim alat. Isim alat adalah isim yang berasal dari fiil sulasi mujarrad gitu. Jadi kalau fiil sulasi mazid nggak ada isim alatnya gitu. Fiil sulasi mujarrad. Yang batu kalimat bisa turun sendiri itu. Hmm. Tapi sulasi mujarrad ini mutaaddi. Mutaaddi itu ada objek. Saya mau bikin contoh. Fiil dilihat dari apakah dia itu perlu objek atau tidak. Fiil dilihat dari dia itu eh, dilihat dari kebutuhan dia terhadap objek atau tidak dibagi dua. Ada lazim. Kalau lazim itu tidak perlu objek, tidak perlu maf'ul bih. Itu namanya lazim. Satu lagi ada yang muta'addin. Kalau muta'addin itu harus ada maf'ul bih. Ya, lazim ada muta'addin. Contoh yang lazim misalnya jalasa zaidun, zaid duduk. Jalasa duduk nggak perlu maf'ul bih. Berarti jalasa itu kategori lazim gitu. Kalau mau tadi dia ada maf'ul bihnya. Misalnya doroba memukul, dia harus ada maf'ul bihnya. Zaidun si Zaid, Amron ke si Amr gitu. Ya doroba Zaidun Amron. Bisa difahami lazim dan muta'addi? Iya, Ustaz. Jadi lazim Yang tidak perlu maf'ul bih. muta'addin Kalau tapi yang muta'addi, membutuhkan maf'ul. perlu maf'ul bih. Nah, seperti itu. Nah, isim alat itu berasal dari sulasi mujarad yang muta'addi. Yang membutuhkan maf'ul. Contoh doroba gitu ya, memukul itu kan ada maf'ul bihnya. Nah, maka isim alatnya madrobun, pemukul. Alat memukul, madrob. Allahumma shalli ala Muhammad, midrobun bukan madrob, midrobun alat memukul. Makanya kalau Metro. kita olahraga pingpong itu, pingpong itu alat eh, apa buat mukulnya itu bat atau apa? Bednya, bed. Nah, batnya itu namanya midrob. Nah, pemukulnya gitu. Contoh fataha membuka dia ada maf'ul bihnya. Fataha Zaidun misalnya fataha Zaidun al-baba. Zaid buka pintu gitu. Nah, isim alatnya miftahun. Kunci. Miftahun kunci. Alat membuka gitu. Fataha membuka, miftahun alat membuka. Nah, kunci bahasa Arab miftah. Nasyara alat menggergaji minsyarun. Alat alat memotong ya, alat menggergaji minsyarun. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya isim alat itu berasal dari sulasi mujarad yang mutaaddi. Nah, mereka punya pola-pola yang akan dibahas di bawah. Ya, ada pertanyaan, Afan Ustadz, bagaimana cara membedakan isim, bukan isim, tapi mungkin fiil, Bu Asifah. Fiil yang lazim dan mutaaddi, membedakannya gimana? Membedakannya itu dengan sering kita berinteraksi. Apakah kita semakin sering membaca kitab gitu. Itu kita akan menemukan kalau kata ini masuknya mutaaddi, kata ini masuknya lazim gitu. Seperti itu. Kalau di Al-Ma'ani itu ada catatan di kamus Al-Ma'ani itu.
kata ini mutaaddi, kata ini lazim. Seperti itu. Pokoknya dalam bahasa kita ya kira-kira dekat ya, maknanya dekat. Jadi kata yang kira-kira tidak perlu objek seperti jalasa duduk, gak ada objeknya. Apalagi misalnya tidur, nama tidur, kan gak ada objeknya. Ada juga pelakunya, nama Zaidun, Zaid tidur gitu. Itu ya yang seperti itu. Kita bisa menelaah dari maknanya. Misalnya apalagi eh, jalasa nama ibtasama tersenyum gitu. Tersenyum. Siapa yang tersenyum? Zaidun si Zaid. Itu nggak perlu ada objek. Ya perlu ada maf'ul bih gitu. Itu seperti itu ya. Gitu. Iya. Nah, polanya ya ada beberapa wazan. Yang pertama ada wazan maf'alun. Maf'alun seperti mibrodun, kipas angin. Afwan, wazannya mif'alun pertama. Seperti mibrod, kipas angin. Migzalun, alat memintal. Dari gozala, migzalun. Ada manjalun, minjalun, afwan, sabit atau arit gitu ya. Atau, ya arit buat ngambil rumput itu minjalun. Itu wazannya mif'alun. Nah, cuma wazan ini tidak ada kaidah baku. Misalnya kalau mif'alun itu berasal dari fi'il mudhari pola yang wazannya yaf'ilu atau kayaf'alu. Enggak. Dia itu sifatnya sama'i. Sama itu sifatnya hafalan. Gitu. Ada banyak sulasi mujarrad, tapi kita nggak bisa pastikan isim alatnya maf'alun itu yang sulasi mujarrad yang mana? Wazan berapa? Bab berapa? Gitu. Nggak bisa dipastikan. Yang penting dia itu mutaaddi gitu. Dari bab 1 sampai bab 6 batu kalimat Nabi Satun sendiri dia mutaaddi. Nah, bisa masuk ke wazan mif'alun tapi itu pun dengan kita menghafal dari orang Arab. Ya bisa diprediksikan kata apa yang bisa masuk. Itu yang pertama wazan mif'alun. Yang kedua wazan mif'alun. Kunci miftahun dari fathah. Paku mismarun. Traktor mihrothun. Nah gitu. Itu wazan kedua. Mif'alun atau mif'alun. Wazan ketiga maf'alatun. Maf, mif'alatun afwan. Mif'alatun ada tak marputah. Seperti mistoratun penggaris. Mil'aqatun sendok. Mitrokotun palu. Dari toroko mengetuk. Ya. Toroko itu mengetuk. Ada torokol bab mengetuk pintu. Gitu ada orang datang tamu. Torokol bab. Dia ngetuk pintu. Nah itu secara makna dasarnya gitu. Kita mau bilang alat untuk mengetuk. Mengetuk itu memukul. Itu mitrokotun palu. Itu wazan ketiga mif'alatun. Wazan keempat fa'alatun. Seperti gossalatun mesin cuci. Salajatun kulkas. Sama'atun headset gitu. Nah itu ada cuma ada 4 wazan. Mif'alun, mif'alun, mil'aqatun, fa'alatun. Itu di 4 wazan ini berlaku untuk fiil sulasi mujarrad berasal dari fiil sulasi mujarrad yang 6 bab itu batu kalimana bisa turun sendiri. Ya. Tapi bab berapa masuk ke bab berapa? Nah, itu bebas. Tinggal dihafal aja dari orang Arab. Kata ini masuk ke wazan mif'alun, kata ini masuk ke mif'alun, ini mif'alatun gitu. Ini fa'alatun seperti itu. Jadi seperti itu. Catatannya cuma satu, sulasi mujarotnya harus mutaaddi, tidak bisa yang lazim gitu. Paham? Insyaallah ya ikhwan akhwat. Ada juga
Ya, ada juga isim alat yang bukan merupakan jadian kata, yaitu isimnya jamid, langsung jadi. Untuk kata ini alatnya namanya ini gitu, tidak berasal dari fi'il madhi gitu ya, ataupun dari tasrifan, nggak berasal dari situ. Dia langsung dijadikan nama untuk alat tertentu seperti sikinun. Apa itu artinya sikin? Pisau. Pisau, sikin. Nah, itu tidak berasal dari fi'il sulasi, mujarad beberapa enggak. Itu langsung saja alat ini dikasih nama oleh orang Arab sikin, bukan jadian kata sikin. Gitu. Itu namanya juga alat, sama isim alat juga. Kalamun, pulpen, syaukatun apa syaukatun? Garpu, garpu. Nah, seperti itu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. eh Pelajaran kita. Nah, kalau kita simpulkan, kita akan menemukan seperti ini. Coba, coba saya bikin dulu kertas kosongnya ini. Kita bisa di sini. Ada pertanyaan ya, kawan sambil saya setting kertasnya. Mana itu saya mau setting kertas supaya dia itu ini desain layout ya. Desain ini. Oh, saya mau eh apa si kertasnya itu mau dibikin ini, dibalikin gitu. Gimana caranya saya lupa. Ini kayaknya di page setup. Nah, mau dibeginikan. Nah, kita mau bikin seperti Lenskop, apa lenskop apa? mau dibikin apa namanya tuh? Landscape atau apa? Nah, ini kesimpulan yang sudah kita pelajari wazan-wazannya seperti ini. Kita akan coba dari sini. Kita akan coba dari sini. Insya Allah ini pertemuan terakhir. Nanti kita akan coba mengkaji kitab sorof yang berbeda ya, bukan Al-Munir karena sudah selesai. Kita apakah itu Unwanul Dzaraf ataupun eh, Tasrif Al-Izzi gitu ya. Ataupun yang nanti kira-kira cari kita yang mudah gitu. Insya Allah. Kitabnya PDF juga ya Ustaz ya. Eh, PDF kalau dicetak bisa atau beli ada juga. Ya. Kalau yang ini mah belum ada ya Ustaz ya. Yang mana? Oh, yang Al-Munir. Yang ini, iya, Belum ada. belum ada ya. Dicetak aja PDF-nya. PDF-nya. Ya, Sudah diizinkan insya Allah oleh ya, penulisnya. ya. Mungkin nanti Ustaz kalau yang untuk berikut. Jadi ini kelas ini tetap berjalan gitu Ustaz ya, walaupun udah selesai ya. Berjalan Ya, terus gitu di grup ini, ya, tapi dengan kitab yang berbeda gitu. ya. Sim fa'il sudah kita pelajari, sim maf'ul, sim zaman, atau sim makan. Lalu isim alat. Nah, ini yang sudah kita pelajari wazan-wazannya ya. Ada fi'il madi, mudhari, amr, masdar, sim fa'il, sim maf'ul, sim zaman, sim makan, isim alat. Misalnya kita ambil satu contoh doroba, Ya, mudharinya yadribu, yadribu. masdarnya apa? Dorban. Turban, fa'lan.
Amarnya dulu. Idrib. idrib, Masdarnya dorban. Isim darban, fa'ilnya Doribun. doribun, doribun. Isim maf'ul Madrubun. madrubun, rubun. Isim zaman isim makan madrob. madrabun, Madrubun. Madrobun. Madrobun sama ya wazannya. Midrobun isim alat. midrabun. Midrobun isim alat. Nah itulah kita belajar ini namanya sigoh yang atas. Sigoh bentuk kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bentuk kata. Sebenarnya masih ada lagi. Ada sigoh mubalaghah, sifah musyabahah, isim tafdil gitu kan. Ada juga nisbah, ada wazan, ada masih banyak lagi. Tapi di almir yang sorob dasar ini kita cukup mempelajari segini, bisa kita mix dengan ilmu nahu gitu. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini Ustaz isim makannya, Mm-mm. dia kan kalau yakilu tadi makilun Mhm. Betul. berarti madribun ya Ustaz. Madribun. Betul, betul, betul. Madribun, afwan. Madribun, sahih. Madribun, sahih. Sahih. Midrabun. Nah, betul. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi kita lihat kira-kira kalau ada yang punya usulan boleh. Kira-kira kita mau lanjut sorobnya mau kitab apa nih untuk bisa Saya kita itu kelas. Ustaz ya, kalau yang seperti sorof itu ketika masuk ke bacaan masih masih ini gitu, masih nol gitu Ustaz. Kan misalnya seperti apa? Kalau teman-teman tuh ini ya, ketika dapet apa ketika masuk ke kitab gitu kan, terus misalnya itu kan kitabnya itu misalnya wazannya wazan yang mana gitu Ustaz. Nah, itu Mhm. mungkin saya mau mau lebih di ini lagi gitu Ustaz. Mhm. Maksudnya Kalau mungkin Mhm. Ustaz bisa bisa ada trik-triknya, latihan-latihan yang seperti itu gitu. Ini masuk wazan mana begitu kan. Betul, betul, betul. Itu berarti bisa kita kita bisa olah di praktek baca kitab ya, insya Allah. Nanti di hari Ahad pagi, selain kita telaah nahunya, kita bisa telaah sorofnya. Gitu. Itu lebih kepada kita banyak latihan baca kitab. Gitu. Teorinya juga bisa kita kuatkan. Nanti kita cari kitab sorof yang kira-kira latihannya banyak, insya Allah. Seperti Ya, itu. ya maksudnya mungkin saya boleh Ustaz ya usul ya sedikit. Jadi Boleh. mohon maaf. Jadi misalnya kalau misalnya di kelas ini gitu saja setelah ini nanti Ustaz ada beberapa kalimat gitu kan latihan sekalian ini mempraktekkan sorofnya begitu Ustaz. Di kelas ini aja gitu Ustaz. Kalau Boleh, di boleh. kelas Ahad itu kan kecampur sama syarahnya kitabnya gitu Ustaz. Ya. Mhm. Kalau Boleh, ini kan fokus, misalnya fokus untuk menerapkan ini apa tadi tasrifannya begitu Ustaz ya. boleh, boleh. Insya Allah Oke. nanti saya sambil eh, coba melatih gitu ya tasnya. Ada yang kitab yang enak itu untuk latihan sorob itu kitab silsilah. Itu latihannya banyak sekali. Kita bisa pakai kitab silsilah di situ insya Allah gitu. Itu Kitab ada silsilah itu PDF apa buku? PDF. Nanti kita bisa PDF. cetak. Itu karya itu kitab yang dipakai pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan di Saudi di Universitas Madinah dan cabang-cabangnya. Kalau di Indonesia Lipia gitu ya dan cabang-cabangnya itu menggunakan kitab silsilah ta'lim. Ada pelajaran sorofnya itu. Pelajaran sorofnya ada 3 jilid. Itu enak banget. Nah, nanti kita coba pakai itu insya Allah gitu. Nah, Nanti Ustadz belajarnya santuy aja gitu ya, jangan terlalu siap, buru-buru. siap, siap. Ini aja langsung dikasih ini aja kasih tahu gitu. Set agak santai ininya. Mungkin kadang-kadang saya terlalu cepat gitu nanti bisa di, dikasih tahu supaya nggak lupa
Insya Allah gitu. Ada lagi mungkin yang ingin tambahkan? It, Ustadz, gimana? tanya untuk kelas berikutnya, Mm-mm. kalau misalnya ada anggota baru bisa masuk ya? Boleh, nanti saya bikin flyer lagi, pendaftaran lagi. Kalau ikhwan akhwat yang sudah ada di grup itu tidak perlu daftar lagi. Nanti yang pendaftar baru saya masukkan ke grup sorop itu, gitu. Nanti kita kelasnya tetap di kelas sorop itu, Oh ya, Ustadz. seperti itu. Tinggal kitabnya kita ganti-ganti aja sorop itu mah Jumat pagi khusus sorop gitu, gonta-ganti saja kitab soropnya. Khotam ini ganti lagi, khotam ini ganti lagi. Insya Oh Allah, ya, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, istiqomah. Insya Allah. amin. Ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, nah nanti saya bikin flyer, kita bikin kelas sorop menggunakan kitab silsilah ta'lim. Eh, dan kita sudah khatamkan di pertemuan ini Al-Munir Sorop, mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan.